Ya. Mm-mm. Apa temanya ini Pak Kira-kira Ustadz? apa nih yang Anda mau bahas sama saya malam ini apa nih kira-kira? Temanya sesuai tema aja lah. Kalau tema ya tema ini Pendeta Arom mualaf. Kamu kapan? Tahu dengan Pendeta Arom? Tidak. Terkenal enggak? Tidak. Jadi Pendeta Arom nih, teman-teman semuanya jelasin tuh pakai ketikan. Siapa Pendeta Arom? Pendeta Arom itu beliau juhur tadi, ya siang tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Beliau berasal Hmm. dari mana? Beliau mempunyai latar belakang pendidikan sekolah teologi. Gurunya para pendeta, S2 teologi. Gitu. S2 teologi dari mana Nah, itu Pak Ustadz? silakan langsung tanya ke beliau. Saya infonya hanya mendapat seperti itu dari tadi. Kalau background beliau yang sering diskusi sama beliau tuh, yang mungkin tahu, kan kayak gitu. Loh, kan banyak juga orang sekarang ngaku-ngaku. Kayak gini aja bang, yang kita lihat itu kan kalaunya dia betul-betul dari STT kan, apa alasan dia ya, apa alasan dia menjadi mualaf? Beliau itu sering diskusi dengan Bang Juma, dengan Bang Loding, tuh sering. Saya pun sering lihat diskusi Pendeta Arom itu dengan abang saya Bang Juma, dengan Bang Loding. Apa kata beliau? Pengakuan beliau terhadap Bang Loding. Tuh masih ada tuh, minta sama Bang Hmm. Loding tuh rekaman beliau. Karena apa? Kristen Hmm. ini nggak akan pernah menang debat dengan Islam. Nggak akan pernah bisa diskusi dengan Islam. Karena apa? Karena yang diimaninya itu rapuh. Tidak tertulis di dalam Bible-nya, kata beliau. Makanya saya contohkan tadi kepada yang bertanya. Di dalam Bible ini tidak tertulis bahwa Yesus memerintahkan jadi Kristen. Atau Yesus meninggalkan Kristen untukmu. Nggak pernah ada. Lalu pendeta ini berpikir, lantas buat apa kita mempertahankan Kristen kalau Yesus tidak mengajarkan dan tidak pernah meninggalkan Kristen? Apa alasannya? Di kitab nggak ada, pernyataan Yesus nggak ada, lalu ngapain jadi Kristen? Nah, katanya mengikuti Yesus. Kalau betul-betul mengikuti Yesus, maka apa yang dikatakan oleh Yesus dilakukan. Itu Apa namanya itu? pengikut Yesus. Contohnya apa yang Yesus katakan? Sembahlah Allah. Sembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Gitu. Ya sama. Sama. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, nggak ada pengakuan dari Yesus adalah Allah. Nggak juga tertulis. Bukan juga Yesus mengajari kayak gitu. Lalu, atas dasar apa mempertahankan Yesus adalah Allah? Yesus aja tidak mengajarkan, tertulis juga enggak. Ya, Yesus itu Makanya firman mereka itu Tuhan. berpikir bang, Firman Tuhan. pintar-pintar pendeta itu. Firman Tuhan itu Yesus. Perkataan Masalahnya tidak pernah bang, Yesus mengajarkan dia adalah Allah dan tidak pernah ada tertulis di sini. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah ada Tuhannya. ada katanya aku dan Bapa adalah satu. Itu ada tertulis. Bang, ada nggak pengakuan Yesus, aku adalah Allah? Bukan aku dan Bapa adalah Aku dan satu. Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, beda pembahasan. Yang kita cari itu, Yesus adalah Allah. Ada nggak pengakuan Yesus? Iya, dia mengambil wujud sebagai manusia. Coba baca dulu Filipi Nah, putar-putar pasal kan? 2 ayat 8. Yang kita cari mudah bang. Ada nggak Yesus tertulis di kitab Anda mengaku aku adalah Allah? Iya, dia telah merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati Muter sebagai lagi. manusia. Yang kita tanya bang, sekali lagi, yang ditanyakan tuh ada nggak tertulis Yesus mengaku aku adalah Allah?
Itu simple gitu. Allah, Allah. Iya, ada nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Di Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan aku adalah Allah. Bukan. Yang dicari itu ada nggak pengakuan Yesus aku adalah Allah? Iya, itu kan kalau mau untuk apa namanya berkeras hatinya itu tergantung Pak Ustadz itu. Kita balik ke tema aja lah, Dal. Bang, bukan saya yang berkeras, Anda yang keras hati. Kalaunya tidak pernah ya ada pengakuan Yesus, tidak pernah diajarkan Yesus, ngapain dipertahankan? Contoh tadi aku dan Bapa adalah satu. Bukan yang ditanyakan aku adalah Allah. Beda bahasan dua ini. Beda. Kalau Satu Yesus itu ya satu berarti bercabang. bentar. Kalau kata Yesus aku dan Bapa adalah satu, menurut Anda satu apa? Satu pribadi atau satu ajaran? Satu pribadi. Ayo. Kalau satu pribadi, murid-muridnya juga satu dengan Bapak. Berarti murid-muridnya satu pribadi juga dengan Bapak. Murid-muridnya Tuhan gitu. Beda konteks, nggak ada di situ. Nggak cocok. Nggak gitu. boleh, Nih, nggak saya bisa kasih seperti ya. itu. Analoginya bukan ini- seperti itu, nggak cocok analoginya. Bukan analogi itu di kitab Anda. Nih ya, Anda kan bawa ini nih, ya. Ini kan Anda bawa ini. Aku dan Bapak adalah satu. Kan ini yang Anda bawa. Menurut Anda satu pribadi kan? Kalau ini satu Betul. pribadi menurut Anda ya, maka nih, coba Anda lihat di sini ya. Nih. Nih, apa kata Yesus? Dan aku tidak ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku dan Bapa adalah satu, bukan satu pribadi, tapi satu ajaran. Karena muridnya juga satu dengan Bapa. Kalau Anda katakan Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, maka murid-muridnya pun jadi Tuhan di sini. Bukan. Nggak Pak, bisa. ngerti nggak konteks dari firman itu, ngerti nggak satu dan murid-muridnya itu? Bang, ini kata Yesus sama seperti kita satunya. Makanya aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, bukan satu Iya, pribadi. Yesus dan Bapa itu kan satu. Pelan-pelan Iya, ya, Pak Ustadz, karena ya. murid Pelan-pelan ya kita Pelan-pelan. ngomongnya. sama seperti kita. Ini kan kata-kata Aku dan Yesus, betul nggak? Bapa. Ya udah ngomong aja dulu. Aku nanti Ya. apa. Sama seperti kita, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus, bukan satu hakikat atau Ya. pribadi. Karena Yesus pun yang mendoakan murid-muridnya jadi satu dengan Bapa. Satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Kalau Yesus satu pribadi dengan Bapa, maka murid-muridnya pun satu pribadi dengan Bapa. Karena apa? Karena itulah Anda juga harus sembah-sembah dari murid-muridnya Yesus. Karena murid-muridnya Yesus pun satu dengan Bapa. Udah bisa saya ngomong? Iya, silakan. Gantian dong. Nanti kalau Pak Ustadz ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Bawai dalilnya, bawakan dalilnya. Ini sesuai ayat ini, dia mengatakan di situ, engkau berikan apa yang dari atas tadi, aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Supaya mereka juga bersatu sama seperti aku dan Bapa, kata Yesus, supaya juga murid-murid ini bersatu untuk memberitakan firman Tuhan. Bersatu bukan Ya iya, bukan betul. satu. Iya, bukan bersatu sama seperti Bapa, bukan. Makanya pemahamannya Lah. beda, Pak Ustadz. Kata Yesus kan sama seperti kita. Aku dan Bapa adalah satu. Atau tahu Anda? Berarti Betul. ini satu ajaran. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kan ditegaskan di situ. Iya. Aku dan Bapa adalah satu.
Berarti Makanya kita nih, sepaham ya. di situ ya. Kita sependapat di Aku situ dan ya. Bapa Berarti adalah Yesus dan satu, Bapa adalah ya. satu. Ah, Yesus dan Bapa betul satu ajaran mereka. betul. Berarti Oh. satu hakikat kan? Bukan satu pribadi atau satu hakikat, bukan. Kata Yesus Puyeng, ini puyeng. aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat atau satu pribadi. Satu apa Kalau itu? Anda Artinya makanya perhatikan penjelasan saya tadi. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, satu pribadi, maka murid-muridnya juga jadi Tuhan. Karena murid-muridnya juga beda konteks, Pak satu dengan Ustadz. Bapa. Nih, murid-muridnya juga satu dengan Bapa sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau Anda katakan Yesus ya satu dengan Bapa satu hakikat, muridnya juga satu hakikat dengan Bapa. Anda juga harus nyembah muridnya. supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya kan? Karena Yesus dan Bapa di surga itu mencontohkan supaya bersatu. Seperti itu juga murid-muridnya supaya bersatu untuk menyampaikan firman Berarti- Tuhan, berarti bukan untuk berarti sama murid- seperti Tuhan. Berarti murid-muridnya satu Loh, dengan Tuhan, betul? Bukan. Pak Ustadz tahu nggak Kenapa murid bukan? Yesus ada yang menyangkal Yesus itu? Bukan. Maksudnya begini, Pak Ustadz. Nih Bang, baca lagi. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab. Di mana? Aku dan Bapa adalah Iya, satu tahu tadi nggak? adalah ajaran kata Begini. Yesus. Nih dalam kitab Ya, suci. satu-satu Lanjut, kita bentar ngomong, dulu, Pak Ustadz. bentar dulu. Nah, Ya, bentar iya. dulu nih. Makanya kita baca sampai selesai kitabmu ya, supaya apa? Apa yang dimaksud oleh Yesus aku dan Bapa adalah satu tuh Anda paham gitu. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi murid-muridnya pun satu dengan Bapa tuh bukan dari dunia murid-muridnya. Kalau Anda paksakan aku dan Bapa adalah satu hakikat, Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya bukan dari dunia juga kata Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama. Jadi Tuhan juga Udah? murid-muridnya. Udah? Udah. Bisa saya tanggapi? Oke. Tahu nggak Pak Ustadz kalau murid-murid Yesus ada yang menyangkal Yesus? Oh tahu, kita bahas ini Bang, satu tadi. Bukan. Ini saya bawa Yohanes Makanya 17. saya bilang tadi, arti di situ bersatu karena ada yang menyangkal Yesus di antara murid-muridnya itu. Makanya dibilang supaya sama aku dan Bapa bersatu, begitu juga dengan murid-muridnya supaya bersatu, supaya jangan ada yang menyangkal Yesus lagi. Supaya jangan ada yang Bang, menjual Yesus nih, seperti baca. seperti si apa itu? Si Yudas. Begitu Pak Ustadz, karena ada yang menyimpang di antara itu nanti. Saya nggak Begitu. bicara tentang Itu pemahamannya itu. masalah murid Yesus menyimpang. Masalah Yesus dan Bukan, Bapa adalah satu, masalah dan murid konteksnya dengan ini. Bapa adalah satu. Betul. Nah, makanya konteksnya Anda jangan berasumsi Bang. konteksnya ini. Konteksnya ada di Yohanes 17. Aku dan Bapa adalah satu tuh. Anda baca kitab Anda supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sama. Kalau Anda paksa Yesus itu adalah satu dengan Bapa, Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya juga Tuhan. Makanya nih, baca. Pak Ustadz kan nggak ngerti Alkitab. Nggak bisa tuh Pak Ustadz menyimpulkan Bang, ini sesuatu yang nggak bahasa ngerti. Indonesia. Bahasa Indonesia mudah dipahami. Iya, betul. Betul bahasa Indonesia, tapi tidak bisa seseorang menyimpulkan firman Tuhan itu dengan akal pikirannya sendiri. Karena Pak Ustadz udah ngambang tadi ini. Beda pemahaman bukan yang ngambang, sebetulnya Anda beda yang juga ngambang. pemahaman. Bang, kalau saya yang menjelaskan aku dan Bapak adalah satu, saya pakai data Bible Anda sendiri. Dan bagaimana penjabaran Yesus dan Bapa adalah satu, ternyata bukan satu hakikat, tapi satu ajaran dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya pun sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Nih, supaya mereka semua menjadi satu, kata Yesus. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku
Jadi Bapak itu di dalam murid-muridnya Yesus. Aku di dalam engkau. Dan murid-muridnya ini Di dalam aku di situ siapa? Bapak. Aku situ di siapa? Aku di Aku situ ini di apa? Yesus. Pak Ustaz. Ya. Berarti Bapak berada dalam aku di situ dalam tubuh Iya, siapa? supaya ya Bapak yang di Iya. dalam aku ada di dalam murid-muridnya Yesus. Aku situ Nih. murid-muridnya lagi. Enggak, fokus dulu Pak Ustaz. Fokus dulu. Minum air dulu. Fokus dulu, Anda fokus. yang fokus, Bang. Ini Bible Anda Fokus yang dulu. fokus. Yesus mengatakan sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku. Murid-muridnya ini Betul. Aku situ supaya di apa? Bapak di dalam murid-muridnya. Tuh, Aku di situ siapa Pak Ustaz? aku nih Yesus. Paham? Ya udah, berarti Bapak dengan aku di situ, berarti Bapak dengan siapa bersatu? Bapak dan Yesus, betul. Betul. Ya udah, kenapa lagi lagi yang mau kita debatkan? Ya udah berarti itu sesuai kan? Berarti Bapak juga di dalam muridnya nih. Kata Yesus kayak gitu. Lah, baca kitab kau makanya. Makanya kalau Anda paksa ya di dalam aku, Bapa di dalam Yesus, kata Yesus aku di dalam engkau. Agar apa? Agar semua murid-muridnya tuh juga satu kayak Yesus dengan Bapa. Kalau Anda katakan murid-muridnya satu dengan ajaran. Bapa itu adalah, ya berarti aku dan Bapa yang dimaksud Yesus satu ajaran dengan Yesus. Aku dan Bukan Bapak itu satu beda. hakikat. Aku dan Bapak itu bukan. Aku dan Bapak itu berarti satu hakikat dengan Bapak. Yesus dengan Bapak itu satu Nah, berarti, hakikat. Tetapi gini mudahnya kayak gini. Yesus dengan murid-muridnya satu ajaran. Bang, kalau Anda katakan murid-muridnya satu ajaran, berarti aku dan Bapak adalah satu ajaran, bukan satu hakikat. Kalau Anda bilang Yesus dan Bapak adalah satu hakikat, berarti murid-muridnya satu hakikat dengan Bapak. Nah, kayak di gitu situ, aja. di situ yang nggak nyambungnya. Nggak bisa Anda paksa, nggak bisa Anda Supaya mereka kata-kata Yesus ini. Bentar, saya baca dulu. Supaya mereka semua menjadi satu. Udah, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sama. Supaya mereka semua menjadi satu. Murid-muridnya itu menjadi satu. Iya. Jangan ada yang menyangkal. Jangan ada seperti Pak Ustadz lagi beda pemikirannya lagi. Supaya sama seperti engkau. Kata Yesus, supaya sama seperti engkau. Bapa di dalam Yesus. Murid-muridnya juga Bapa di dalam murid-muridnya, maksud Yesus. Gimana sih? Itu makanya Agar dibilang di dalam supaya mereka murid-muridnya bersatu. itu ada Bapak. Supaya jangan seperti pemikiran Pak Ustadz biar melenceng dari firman Tuhan. Enggak ada. Gitu. Anda melenceng, enggak ada di sini bersatu. Supaya mereka jadi satu, bukan bersatu. Koplak. Aduh. Satu bukan Mana yang Pak bersatu. Ustadz ini? Iya, murid-muridnya supaya bersatu. Jangan ada yang menjual Yesus lagi. Jangan ada yang Enggak ada menyangkal bersatu, Yesus. Bang. Itu bersatu. Itu Sekali lagi jangan diubah kosakata Yesus dan kitab Anda. Enggak ada di sini supaya jadi bersatu. Iya, Nggak supaya ada. mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Iya. Bapa di dalam aku. Sama seperti Ya engkau. udah. Nah, persamaannya gimana? Supaya Bapa di dalam Yesus, begitu pula murid-murid supaya Bapa di dalam murid-murid kan? Paham? Betul? Bapa dan Yesus dan Bapa adalah satu. Ajaran siapa yang bisa diteruskan oleh murid-murid ini? Itu ya tentu ajaran Yesus dan ajaran Bapa. Oh, Betul. berarti Yesus dan berarti Bapa yang di dalam Yesus ini berarti satu ajaran, bukan satu Tuhan, bukan satu hakikat menurut Anda. Enggak, yang Ini Bapa disampaikan di Yesus dalam itu Yesus. ajaran siapa? Yang disampaikan Yesus itu ajaran siapa? Ajaran Bapa. Ya udah. Berarti ada Ya udah. Yesus mengajarkan ajaran yang lain. Oh, berarti ya aku Berarti dan kan- Bapa adalah satu, bukan satu hakikat kan? Satu ajaran kan? Iya, dia mengambil rupa sebagai manusia. Makanya baca dulu Pak Ustaz Filipi pasal 2 ayat 8.
bawa lagi kata orang lain bukan kata Yesus. Kehabisan argumen malah bawa pendapat di luar Yesus. Kalau kita bahas Yesus, Di luar Yesus apa yang yang mana? dikatakan Yesus? Loh, yang luar- Anda katakan yang mana? tadi di Yohanes 1 itu bukan ajaran Yesus. Filipi pasal 2 ayat 8. Coba dibuka. Apalagi Filipi, jauh panggang dari api ajaran lagi Filipi, jauh panggang dari api ajaran Paulus. Gimana sih? Makanya kalau bicara Yesus, bahas Yesus, yang dikatakan Yesus. Anda malah keluar ke kosakata Paulus, ke kosakata orang lain di luar Yesus. Gak cocok. Bukan. Kalau kata Itu Yesus adalah begini, itu ya begini. adalah kitab kami. Itu adalah kitab kami. Kalau Pak Ustadz tidak mengimaninya, itu terserah Anda. Iya kan? Tetapi setiap tulisan yang telah diwahyukan kepada orang yang menerimanya itu adalah berasal dari Tuhan. Sama aja dengan Bang. Pak Ustadz juga dengan Nabi Pak Ustadz. Kan Anda mengimani itu. Gini, saya ya mengimani apa yang disampaikan Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah, saya sembah Allah. Kenapa? Allah. Iya, kata Yesus, sembahlah Allah, saya sembah Allah. Nggak saya sembah Yesusnya. Ya, melalui siapa? Lah, melalui siapa? Melalui contohnya Yesus. Berarti Pak Ustadz meyakini beriman kepada Yesus. Lah, batal keimanan umat Islam kalau tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa. Di mana Mana ayatnya? sih? Bukan. Itu Isa, beda lah orangnya. Iya, yang tidak mempercayai Yesus itu batal imannya dalam Islam. Di mana ayatnya ada Yesus di situ? Nah, rukun Islam kami, rukun Islam, rukun iman, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Yesus itu kami akui sebagai Rasul dia. Kenapa? Itu Isa, beda orangnya. Ya udah, saya Lahirnya nggak pun bahas beda. Isa, Yesus. Yesus itu kami akui dia adalah Nabi atau Rasul. Beda Pak Ustadz. Jangan dibuat-buat. Makanya, nggak ada ayatnya situ. makanya Bang, kata Yesus sembahlah Allah, saya sembah Allah. Tuh, nggak saya sembah Yesusnya. Yesus bagaimana caranya menyembah Allah ya, menyembah Tuhannya? Maka dia mencontohkan seperti apa? Di dalam Matius 26 nomor 39, dia doa sambil sujud ke tanah. Ya udah, saya pun sujud ke tanah. Itulah cara Yesus. Iya, semua orang pun sujud. Bukan satu agama sujud. Hindu, Buddha juga sujud orang itu. Apakah mereka juga mengikuti Yesus? Kalau Hindu Buddha nggak ada sujud, mereka berlutut. Ya sama. Sujud itu gimana? Berlutut, sujud ya sujud. Mereka suka sujud. Nih, sujud. Nih, kitab Anda nih, Ya udah. Alkitab Sabda Nehemia, mukanya ke tanah. Kalau Hindu Buddha nggak ada, mereka berlutut. Pernah nggak masuk ke piara? Ya udah, Bang, Pak Ustaz. saya itu bukan masalah masuk ke piara. Saya melihat. Kitabnya saya tahu Hindu itu. Anda pikir nggak tahu dengan Hindu? Saya sudah masuk ke dalamnya Pak Ustaz. Saya sudah mengikuti ajarannya. Saya tahu persis. Sujud juga. Kalau cuma sampai masuk ke tanah juga kepalanya. Kalau cuma masuk ke dalamnya, kalau cuma masuk ke dalamnya, Anda lihat yang seperti itu, ada nggak sujud? Nggak pernah ada. Dewa Krishna di Ayurveda nggak pernah memerintahkan sujud. Ada. Gimana? Mau tunjukkan dulu kartu saya. Kartu saya. Di mana Dewa Saya Krishna? tunjukkan dulu. Bentar, saya langsung tanya aja ke kitab Hindu kalau Anda pernah ngaku masuk Hindu. Di mana di Ayurveda Dewa Krishna pernah menyuruh untuk apa? Untuk sujud ke tanah? Nggak ada. Tunjukkan sama saya. Iya, itu dalilnya. Tapi perbuatannya itu saya nggak bahas Hindu. Ya Buddha udah. yang saya tahu.
Apalagi Buddha, jauh panggang dari api. Buddha itu beda dengan Hindu ajarannya. Buddha itu malah membersihkan, memantapkan diri dalam perenungan. Gimana sih? Nggak ada ajaran ritual itu kayak ngarang Islam. dari mana? Ada. Bukan ngarang dari mana, saya mempelajari Buddha. Baca kau Tripitaka. Baca Tripitaka. Saya udah masuk langsung. Saya masuk Ya, langsung ke situ. Saya sudah mengikuti. Saya langsung terjun apa Pak yang Ustaz. diajarkan Buddha? Apa yang diajarkan Buddha? Yuk. Nanti kalau saya sebutkan ngerti nggak? Bohong. Bohong lagi, nggak bisa. Coba artikan ya. Enggak. Kalau saya Nggak, sebutkan langsung ngerti. saja saya minta. Di mana Buddha mengajarkan di Tripitaka untuk sujud sampai ke tanah? Bukan, artinya saya menandakan saya Udah, bahwa kalau gitu nggak usah kau bahas, Bang. Kau itu buktinya. Kalau saya sebutkan nanti ngerti. Tolong diartikan ya. Diartikan saya sebutkan. Kalau memang betul Pak Ustaz tahu. Di mana? Sebut. Ya diartikan ya. Kalau nggak diartikan nanti bagaimana? Apa konsekuensinya? Bukan diartikan, saya akan tanya. Di mana yang Anda sebutkan itu? Coba Anda mau nyebut apa? Tolong diartikan nanti ya. Kalau nggak diartikan nanti gimana konsekuensinya? Ya udah, kalau gitu gini aja. Saya mau tanya, kalau Anda pernah masuk Buddha ya, atau Anda dari Buddha, ada berapa bagian dari aturan Buddha? Saya nggak cerita seperti itu. Aku nggak ada cerita seperti itu. Jangan banyak ngeles Pak Ustaz. Jangan ngeles. Jangan ngeles. Bodong. Jangan ngeles. Jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Pusing kita ngaji. Buddha Seperti itu gasing. ada tiga. Ada udah tiga mentok ajaran satu, Buddha. ngarang ke satu lagi. Udah mentok satu, ngarang ke satu lagi. Jangan fokus. Apa di dalam Buddha tuh bagiannya? Pitaka ya, aturan dari Buddha, Vinaya Pitaka. Ya, itu satu tuh. Abhidhamma Pitaka. Kau pikir saya nggak belajar? Nggak usah kau bohong-bohongin saya, nggak bakal bisa. Fokuslah dulu Pak Ustaz, fokuslah. Balik ke tema. Ya Jangan udah, terlalu nanti puyeng kita. Kau masalahnya bawa ke sana kemari nggak bisa nipu saya gitu. Karena saya mempelajari semua agama. Jangan salah. Nanti saya sebut nggak beraninya. Apa konsekuensinya? Yaudah, saya sebutkan nanti artinya apa. Kau sebut apa? Apakah ada di dalam Vinaya Pitaka yang kau sebut, atau Sutta Pitaka, atau Abhidhamma Pitaka? Yang mana yang mau kau sebut? Bukan itu pembuktiannya kalau sudah jadi. Ya udah, nggak usah ngomong udah. Kalau kau kitabnya aja filosofisnya ya di dalam kebiksuan kamu nggak tahu, ngapain kau ngomong Buddha? Udah, nggak bisa ngibul Bang. Balik lagi ke tema. Ini pendeta Arom ini dari mana ini asalnya? Nah tuh, tanya penonton. Pendeta Arom dari mana katanya penonton, atau Pak Pendeta Aromnya kalaunya ada di bawah silakan. Iya, saya pun bisa mengaku pendeta. Saya juga bisa mengaku pendeta. Ya udah, Anda tunjukkan buktinya kan gitu. Saya juga bisa mengaku pendeta. Anda ngaku pendeta, bisa pendeta dari mana? Tunjukkan buktinya. Ya makanya saya tanya, ini siapa pendeta di mana? Di mana dia di Pernas STT? Kalau mengaku-ngaku semua orang bisa juga. Dong, Bang. Tapi saya mau tanya sesuatu tapi tidak bisa semua bisa membuktikan perkataannya itu. Gini, saya mau tanya, ukuran seseorang dipanggil pendeta itu apa sih dalam kekristenan tuh? Saya mau tahu. Ukuran seseorang dipanggil pendeta dalam kekristenan, itu kira-kira seperti apa gitu? Berarti Pak Ustaz apakah belum tahu. Setelah dia lulus belum? Apakah setelah dia lulus dari kependetaan atau seperti apa gitu? Nanti saya buka sesi belajar ya. Datang nanti Pak Ustaz, saya sebagai murid. Enggak, kau jelaskan di sini biar kita tahu. Kacau. Rugilah apa-apanya. Ada honor. Kau pun nggak tahu rupanya.
Untuk apa saya Gimana jelaskan? kok? Gimana kau mutiara mau ngaku kepada pendeta, sedangkan kau masalah kependetaan aja nggak tahu. melempar mutiara kepada apa? Biawak kan nggak cocok. Iya, kalau orang minta penjelasan, ya kau harus jelaskan. Kan kau katanya bisa ngaku Iya, sebagai makanya pendeta. nanti Ya saya ukurannya buka apa? live. Saya tanya. Saya buka topik nanti ukuran pendeta. Nanti Pak Ustadz Nah, masuk dalam enggak, murid nanti situ. saya minta sekarang. Nggak ada bedanya nanti dan sekarang. Apa honornya? Apa honornya? Ya kalau udah, ada berarti yang- Anda nggak tahu. Saya itu nggak bisa dibodohi, saya bilang. Kalau Anda nggak Bukan. menjelaskan, berarti Anda nggak Bukan. tahu. Setiap orang yang bertanya itu 78% dia tahu jawabannya. Tapi Enggak, kalau saya, saya betul-betul nggak menjawab tahu. di sini, Nih, saya tegaskan sekali lagi, saya betul-betul nggak tahu ukuran seseorang dipanggil pendeta menurut Kristen itu seperti apa. Makanya tolong Anda jelaskan. Bukan saya menguji Anda, betul-betul nggak tahu apakah dia maksudnya itu setelah sekolah kependetaan dia lulus lalu jadi pendeta atau kayak gimana gitu. iya ada nanti pendahuluan, ada nanti kesimpulannya nanti di situ nanti kita bahas di live saya nanti. Masuk nanti Pak Ustadz sebagai murid saya situ. Itu enggak saya ambil honor nanti apanya gitu. Ya, saya enggak minta nanti itu. Iya. Wani piro. Ya, enggak tahu kan? Wani piro, Bang. Wani piro. Malah saya balik ke ente wani piro. Karena nggak mungkin kita jabarkan di sini, agak panjang itu ceritanya itu. Takut lah, saya nggak mau masuk ke tempat abang. Nanti salam puluh-puluhnya banyak pula di situ. Salam puluh-puluh kan bahaya. Makanya dicuci dulu. Iya, teman-teman. Dicuci dulu pemikiran Salam seperti itu Pak Ustadz. bahaya. Jangan apa husnuzon. Salam puluh-puluh. Bang, saya itu banyak teman pendeta. Perpuluhan tuh wajib. Contoh Bang Luga Tambunan. Kalau nggak masuk, nggak salam puluh-puluh, ya nggak bayar salam puluh-puluh, masuk neraka kau. Siapa yang bilang seperti itu? Ajaran siapa itu? Nah, ya udah kalau abang mau belajar nanti next time saya undang orangnya. Oke? Enggak, jangan mengerasumsi liar. Wani Tunjuk di piro. mana. Wani piro. Masa sekelas ustadz seperti itu ngomongnya. Wani piro. Ngawur. Wani piro ya.